Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunia wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Diah Mukminatul H, MSy, selaku dosen pengampu mata kuliah fikih muamalah, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, iman dan Islam. Kedua kalinya, sholawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Di sini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang pinjaman, sewa menyewa, dan kerjasama. Sebelum melanjutkan ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Ismiatun selaku moderator dan pemateri kedua, dibantu oleh dua rekan saya yaitu Putri Wulandari selaku pemateri pertama dan Muhammad Ziatuniam selaku pemateri ketiga. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai dengan materi yang pertama. Untuk pemateri pertama, kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu pinjaman dengan jaminan. Pinjaman dengan jaminan yang disebut arahan, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang. Gadai atau arahan secara bahasa dapat diartikan sebagai al-subut, al-habs, yaitu penetapan dan penahanan. Istilah hukum positif di Indonesia, rahan disebut sebagai barang jaminan, agunan, rungguhan, cagar atau cagaran, dan tanggungan. Jaminan memiliki tujuan untuk mendapatkan kepercayaan dari kreditur. Dasar hukum rahan. Gadai atau rahan ialah perjanjian atau akad pinjam-meminjam barang dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang. Perjanjian gadai itu dibenarkan oleh Islam yang sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Gadai syariah juga merujuk pada fatwa DSN MUI nomor 25/DSN MUI /3/2002. Rukun dan syarat pinjaman dengan jaminan. Rukunnya terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama arahan, yaitu yang menggadaikan. Yang kedua al-murtahin, yaitu yang menerima gadai. Yang ketiga adalah almarhun atau barang yang digadai. Yang keempat adalah almarhun bin atau utang. Yang kelima adalah sigot, ijab dan qabul. Yang selanjutnya adalah syaratnya, itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, para pihak dalam pembiayaan rahan, yaitu rahin dan murtahin, para pihak yang harus cakap bertindak menurut hukum. Yang kedua, adanya kesepakatan sigot atau ijab dan qabul. Yang ketiga, marhun bin atau utang. Utang marhun bin wajib dibayar kembali oleh debitur. Yang keempat adalah marhun atau barang. Pengambilan manfaat barang gadai. Dalam pemanfaatan barang gadai, para ulama berbeda pendapat. Di antaranya ulama Hanafiyah membolehkannya, sebab membolehkannya adalah apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya, barulah ia boleh menjual barang itu untuk melunasi piutangnya. Dan apabila ada kelebihan dalam penjualan, maka wajib dikembalikan pada pemilik kecuali masuk dalam kategori riba yang dilarang oleh syara'. Resiko kerusakan marhun. Menurut para ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa murtahin atau penerima gadai tidak menanggung resiko apapun jika kerusakan atau kehilangan barang tersebut tanpa disengaja. Sedangkan menurut mazhab Hanafi sebaliknya. Penyelesaian gadai. Berakhirnya akad rahan atau gadai adalah karena hal-hal berikut. Yang pertama, barang telah diserahkan kembali pada pemiliknya. Yang kedua, rahin atau penggadai membayar hutangnya. Yang ketiga, dijual secara paksa, yaitu apabila hutang telah jatuh tempo dan rahin tidak mampu melunasi, maka atas permintaan hakim, rahin bisa menjual barang tersebut. Pembatalan hutang dengan cara apapun sekalipun dengan pemindahan oleh murtahin. Yang pertama, pembatalan oleh murtahin meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin. Yang kedua, rusaknya barang gadai oleh tindakan atau penggunaan murtahin. Yang ketiga, memanfaatkan barang gadai dengan penyewaan, hibah atau sedekah, baik dari pihak rahin atau murtahin. Yang keempat, meninggalnya rahin menurut Malikiyah atau murtahin. Riba dan gadai. Riba akan terjadi dalam memberikan tambahan gadai yang ditentukan.
Misalnya, rahin harus memberikan tambahan kepada murtahin ketika membayar hutangnya atau ketika akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan. Sewa menyewa dalam Islam. Sewa menyewa di dalam bahasa Arab disebut ijarah. Secara etimologi, arti kata ijarah yaitu upah atau sewa. Menurut terminologi agama, yaitu memberikan suatu benda kepada orang lain untuk mengambil manfaatnya dengan ketentuan dengan orang yang menerima benda itu, memberikan imbalan sebagai bayaran penggunaan manfaat barang yang dipergunakan. Dasar hukum sewa-menyewa. Dasar hukum ijarah terdapat dalam Al-Quran Surat At-Talaq ayat 6. Terdapat dalam As-Sunnah yang artinya Rasulullah SAW berpekam, lalu beliau membayar upahnya. Dan terdapat dalam ijma yang para ulama sepakat bahwa ijarah itu diperbolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan ijarah ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan ijarah. Selanjutnya rukun dan syarat ijarah. Rukun ijarah yang pertama yaitu akid orang yang berakal, sihat, ijab dan qabul. Yang ketiga ujarah atau upah, dan yang keempat manfaat. Sedangkan syarat ijarah yang pertama adalah bagi kedua orang yang berakad adalah telah balik dan berakal menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Yang kedua belah pihak harus menyetujui atau sama-sama rela. Yang ketiga, manfaat objek ijarah harus jelas. Dan yang keempat, objek ijarah adalah sesuatu yang dihalalkan oleh syarak. Hukum ijarah atas pekerjaan upah mengupah. Ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad ijarah untuk melakukan perbuatan tertentu. Yang pertama, ajir tenaga kerja khusus, yaitu orang yang bekerja pada suatu orang untuk masa tertentu. Contohnya, seorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Yang kedua adalah ajir musytarak, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya, tukang jahit, notaris, dan pengacara. Pembayaran upah dan sewa menyewa. Menyewa jasa atau tenaga dengan imbalan upah atau gaji secara ilmu fikih adalah memberikan suatu baik berupa uang atau barang kepada seseorang sebagai ganti atas jasa mengerjakan pekerjaan tertentu dengan batas waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Selanjutnya, menyewakan barang sewaan. Ibnu Qodamah berkata, boleh bagi orang yang menyewa untuk menyewakan barang sewaan jika sudah menerima barang tersebut. Serta yang menjadi saham sirkah. Dan yang terakhir, modal para anggota sirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama sirkah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jatun Ni'am akan melanjutkan materi terakhir, yaitu tentang kerjasama atau sirkah. Sirkah adalah kerjasama antara dua pihak ataupun lebih pada suatu usaha tertentu yang setiap pihak memberikan kontribusi berupa dana ataupun modal usaha yang pola operasionalnya melekat pada prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati atau secara proporsional. Rukun dan syarat sirkah. Menurut rukun sirkah ini ada dua, yaitu ijab dan qabul atau yang biasa disebut dengan akad. Sedangkan syarat-syarat sirkah menurut Idris Ahmad ada tiga. Yang pertama, mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta tersebut. Yang kedua, anggota serikat itu saling mempercayai sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya. Dan yang terakhir, mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing baik berupa mata, uang maupun bentuk yang lainnya. Selanjutnya, macam-macam sirkah. Sirkah secara garis besar terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah sirkah hak milik, yaitu sirkah terhadap zat barang tersebut. Selanjutnya sirkah transaksi, yaitu sirkah yang objeknya adalah pengembangan hak milik. Selanjutnya, cara membagi keuntungan. Cara membagi keuntungan maupun kerugian yang dialami setiap anggota yang terlibat dalam sirkah, yaitu berpacu pada kesepakatan awal para pelaku sirkah yang persentasenya bisa sama ataupun bisa berbeda-beda setiap orangnya. Dan terakhir, mengakhiri sirkah. Yang pertama, sirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal di mana jika salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lain sesuai dengan akadnya. Yang kedua, salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasyaruf atau keahlian mengelola harta baik karena gila ataupun karena alasan lainnya. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia. Keempat, salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan.
Selanjutnya, salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham sirkah,